Baik Bapak Ibu, tema firman Tuhan bagi kita pada hari ini yaitu menikmati hadirat Tuhan ya. Wow, luar biasa. Kalau kita bisa menikmati hadirat Tuhan, maka semua masalah kita, semua persoalan kita, semua rintangan-rintangan di hadapan kita, kita bisa lalui bersama dengan Tuhan, dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Mari langsung saja kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, dari Mazmur 84, ya, ayat yang kedua, 3, dan 5, ya. Mazmur 84, ayat yang kedua, 3, dan 5, ya. Kita membaca firman Tuhan ini dan mari kita simak bersama-sama. Saya memecahkan buat kita semua, ya. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ayat yang kelima, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-memuji Engkau. Amin ya. Firman Tuhan pagi hari ini ya adalah firman yang dituliskan oleh Raja Daud ya ketika kitab Mazmur ini maksud kami, tapi pujian ini adalah lagu yang dipakai oleh para pemimpin-pemimpin biduan ataupun pemimpin-pemimpin ibadah yang ditunjuk oleh Raja Daud pada waktu itu, yaitu menurut lagu Gitit, dan yang menulis yaitu Bani Korah ya. Jadi firman pagi hari ini, Mazmur pagi hari ini luar biasa. Di situ dikatakan betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Apa itu tempat kediaman Tuhan? Ya, tempat kediaman Tuhan itu yaitu sorga yang mulia, sorga yang abadi, sorga yang kekal. Ya, nah, kenapa dikatakan disenangi? Apakah kita sudah mau langsung ke surga saat ini bertemu dengan Tuhan? Bisa jadi, tapi bisa juga tidak ya. Tapi yang perlu kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah roh ya. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha hadir bagi setiap anak-anaknya yang percaya kepadanya di dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka. Kalau kita memanggil Dia, kalau kita percaya kepadanya, maka Dia adalah Allah yang maha hadir, Allah yang maha penolong, Allah yang memberikan kita kekuatan dan perlindungan. Ya, di dalam Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, Allah sendiri berjanji ya bahwa Dia akan memberikan hadiratnya. Dia akan datang dalam hadiratnya ya untuk menolong anak-anaknya, untuk menyertai anak-anaknya, untuk memberkati anak-anaknya dimanapun kita berada, yaitu setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi hadirat Tuhan itu adalah janji Allah sendiri. Dia yang berjanji akan datang kepada kita, akan menemani kita dimanapun kita berada. Makanya kita tidak heran jika pernah mendengar kesaksian orang mendapat lawatan ketika di kamar mandi, ya, ketika di toilet. Kenapa? Ya, ada sebuah cerita dan ini kenyataan, ya, di sebuah gereja sedang ada ibadah, ya, demikian. Terus di sana ada pujian, penyembahan. Kemudian ada seseorang yang menompang untuk masuk ke kamar mandi gereja di belakang gereja tersebut. Nah,
Dari toilet itu dia mendengarkan suara Tuhan. Dia mendengarkan firman Tuhan disampaikan. Nah, ketika dia nongkrong di WC itu ataupun di toilet itu Bapak Ibu, dia mendengarkan dan terjadi lawatan di sana. Kemudian dia menangis. Ya, dia menangis. Oh iya Tuhan, saya selama ini tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saya selama ini tidak takut akan Tuhan. Kemudian dia menangis di kamar mandi itu dan terjadi pertobatan, terjadi pemulihan. Dia mengaku, saya berjanji tidak melakukannya lagi. Dan dia menemui pengurus di gereja dan dia bertobat dan dia dilayani. Nah, jadi artinya apa? Tuhan itu hadir di segala tempat, di segala keadaan. Itu tadi, di toilet pun dia hadir. Di mana saja, ya pagi, siang, malam, 24 jam. Bahwa Allah itu adalah tempat kita berlindung, tempat sumber kekuatan kita sebagai penolong dalam kesesakan. Sudah sangat terbukti, kata Mazmur 46 ayat 2. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, layak ataupun wajarlah kalau kita juga dalam setiap doa kita, dalam setiap penyembahan kita, bahkan dalam setiap langkah kehidupan kita sehari-hari, kita mengalami hadirat Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan. Ya, kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang maha hadir. Ya, hadirat Tuhan itu adalah hubungan pribadi kita, hubungan hati kita dengan hati Tuhan yang sangat intim. Kenapa dikatakan intim? Karena Allah itu ada di dalam hati kita dan kita pun ada di dalam Tuhan. Ketika kita hidup benar, ketika kita taat akan firman-Nya, maka kita terkoneksi dengan Tuhan. Kita mengalami hadirat Tuhan. Kita mengalami lawatan Tuhan. Ya, bahkan seorang hamba Tuhan pernah mengatakan bahwa keintiman kita, kedekatan kita dengan Allah itu lebih menyatu daripada pakaian yang kita gunakan. Pakaian kita melekat itu dari luar. Tapi Allah kita itu, Yesus Kristus yang kita sembah sebagai Allah, Tuhan dan Raja, sebagai penyelamat hidup kita itu, dia ada di dalam hati kita. Dia ada bersama dengan kita setiap waktu. Ya, oleh karena itu, mari kita terus belajar akan firman Tuhan. Kita naikkan level iman kita. Kita bangun kehidupan rohani kita. Pertanyaannya, kenapa kita mulai dari roh? Karena kita ini tanpa roh adalah tidak ada apa-apanya. Ya, setiap kita, setiap makhluk hidup yang sudah tidak punya roh lagi, tidak bernyawa lagi, dia akan segera dipindahkan ke suatu tempat yang berbeda dengan tempat kita. Ya, dia akan dibawa ke suatu tempat di mana di sana tidak ada lagi terjadi, tidak ada lagi apa yang kita rasakan. Karena kita sudah seperti batang kayu, kita tidak merasakan apa-apa lagi. Nah, oleh karena itu, ketika masih ada kesempatan Tuhan berikan kepada kita, masih diberikan napas, masih diberikan kita pikiran, masih diberikan kita akal sehat, ya, mari datang kepada Tuhan, hampiri Tuhan, alami Tuhan, bangunkan Allah yang di dalam hati kita, bangkitkan roh kita, nyalakan api roh kita sehingga roh kita menyala-nyala dan kita bisa melayani Tuhan, kita bisa mendengarkan suara Tuhan dan kita bisa mengalami sukacita surgawi yang daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita belajar ya dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dari Mazmur 84. Ada dua hal ya yang kita dapatkan. Bagaimana kita agar kita bisa mengalami hadirat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Yang pertama, kita harus memiliki kerinduan, ya, rasa lapar dan haus
akan hadirat Tuhan tersebut. Tadi ya di Mazmur 84 ayat 3 dikatakan, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan, dan hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ya, jadi kita harus punya kerinduan. Dikatakan itu jiwa itu sepertinya jadinya hancur, saking rindunya, saking kangennya, saking apa namanya? Ya keinginan gitu untuk mengalami hadirat Tuhan, untuk mengalami lawatan Tuhan. Kita berkobar-kobar, kita bersyukur dikatakan ya, kita beria-ria untuk menyambut hadirat Tuhan itu. Ya, jadi menyambut hadirat Tuhan itu ada bermacam-macam cara. Ya, ada orang dengan diam, merenung, ya, mengalami Tuhan, dia mendapatkan hadirat Tuhan, mengalami sukacita Tuhan. Tapi ada juga orang, ya, dia harus bersukacita, dia bernyanyi, dia melompat-lompat, ya, dia bertepuk tangan dan dia mengalami hadirat Tuhan. Ya, jadi macam-macam cara Tuhan untuk melawat kita. Macam-macam cara Tuhan berbicara kepada kita. Dan di sini dikatakan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Kalau kita sudah mengalami hadirat Tuhan, kita akan bersorak-sorai, kita tetap bersukacita, kita tertawa-tawa sebab kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Ya, di dalam ya Mazmur 16 ayat 1. Ya. Ayat 11 maksud kami. Mazmur 16 ayat 11. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi orang yang mengalami hadirat Tuhan, yang menikmati hadirat Tuhan itu, Tuhan akan memberitahukan kepadanya jalan kehidupan. Apa itu jalan kehidupan? Apa yang harus kita lakukan hari ini? Ya, di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus ada sukacita berlimpah-limpah. Bahkan dikatakan di tangan kanan Tuhan ada nikmat senantiasa. Senantiasa itu artinya selama-lamanya, tidak terbatas. Ya, sampai selama-lamanya ada nikmat senantiasa. Ya, Yesus sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi Mazmur 16 ayat 11 ini berkata, ya, ketika kita mengalami hadirat Tuhan, ketika kita menikmati hadirat Tuhan, maka Allah sendiri memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Yesus sendiri membawa kita kepada jalan kebenaran dan kepada jalan kehidupan. Dan kita akan mengalami sukacita, kita akan mengalami nikmat ataupun damai sejahtera selama-lamanya. Ya, itu yang pertama. Jadi kita harus mempunyai rasa haus, kita mencari, kita membangkitkan semangat kita ya di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya? Kita harus memiliki kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan ya. Jadi kalau pertama tadi kita bangkitkan, sekarang kita harus beribadah kepada Tuhan atau mengalami persekutuan sendiri dengan Tuhan. Ya, hubungan pribadi dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ya, di dalam Mazmur 84 ya, ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ziarah itu artinya datang ke rumah Tuhan, datang ke hadirat Tuhan dan berdoa di hadapan Tuhan ya. Apabila ia, ya ketujuh, apabila ia melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ketika kita ya beribadah kepada Tuhan, maka jiwa kita beria-ria, hati kita bersukacita ya. Bahkan dikatakan tadi ya,
kita semakin lama berjalan, semakin lama semakin kuat. Ya, bukan semakin lemah, tapi kita semakin kuat ketika kita terus melatih diri kita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk bersekutu dengan Allah kita, Tuhan kita yang dahsyat itu. Ya, di dalam Amsal 20 ya, ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata, roh manusia adalah pelita Tuhan untuk menyelidiki ataupun untuk menerangi seluruh ya jiwa kita. Ya, jadi Bapak Ibu, kita perlu ya untuk membangun rohani kita terlebih dahulu, menyehatkan rohani kita terlebih dahulu. Kalau roh kita kuat, roh kita sehat, roh kita bertumbuh di dalam Tuhan, maka roh itu akan menguasai jiwa kita. Sehingga jiwa kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang tidak benar. Nah, ketika jiwa kita ya tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, maka fisik kita pun, tubuh kita pun akan kuat, akan sehat, karena kita berjalan dalam kebenarannya Tuhan. Oleh karena itu, jangan jemu-jemu datang kepada Tuhan. Ya, jangan jemu-jemu untuk kita belajar firman Tuhan, karena hanya lewat firman Tuhan sajalah roh kita bisa kuat, roh kita bisa semangat, roh kita bisa sehat ya. Jadi kalau makanan tubuh kita itu apa Bapak Ibu? Ya, kita yang kita masukkan setiap hari. Apakah itu nasi, ya, dan sebagainya, dan lauk dan sebagainya. Itu makanan tubuh kita. Nah, sekarang makanan dari roh kita apa? Yaitu setiap firman yang kita dengarkan, setiap firman yang kita renungkan, setiap hubungan kita dengan Tuhan, itu adalah makanan rohani kita. Ya, jadi pada pagi hari ini ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, miliki hati yang haus dan rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, memeluk Tuhan, menikmati Tuhan, ya, karena Allah sendiri berjanji bahwa Dia akan memanifestasikan hadiratnya, karakternya kepada kita, ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbeda dengan dunia ini, orang-orang yang mengalami sukacita walaupun ya di hadapan kita tidak baik, tidak menyenangkan, ya, tapi kita bisa mengalami sukacita surgawi. Kita bisa mengalami damai sejahtera ketika situasi, keadaan tidak normal, tidak seperti yang kita harapkan. Karena Allah, karena roh kita ya dipenuhi oleh hadirat Tuhan, kehadiran Allah, karena hati kita dan roh kita dipenuhi oleh sukacita yang dari surga, maka kita bisa mengalami sukacita ketika kita di dalam keadaan yang kurang baik ataupun tidak menyenangkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Allah mengajak kita, mari nikmati hadirat Tuhan setiap saat, setiap hari. Hadirkan Dia dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita berjalan, mari sembah Dia. Katakan, Tuhan, ini aku, apa yang harus aku lakukan? Ya, apakah aku berjalan ke kiri dan ke kanan, atau kemana Tuhan bawa saya? Dalam setiap napas kita, kita hanya mempunyai satu andalan, yaitu Yesus kita, Tuhan dan Raja kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, ketika kita mengalami lawatan Tuhan, maka pemazmur berkata, lebih baik satu hari di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, daripada 1000 tahun di tempat lain. Kenapa? Karena ketika kita di hadirat Tuhan, kita mengalami sukacita yang luar biasa. Masalah kita boleh ada, persoalan boleh ada, tapi mari datang ke hadapan Tuhan.
Dan firman Tuhan berkata, jika kita khawatir, jika kita takut, datanglah kepada Tuhan, sujudlah kepadanya. Maka Allah sendiri akan memberikan kita hikmat, memberikan kita jawaban apa yang harus kita lakukan. Ya, bukan kita ketika kita khawatir, kita ketakutan, kita pergi kepada orang tua kita atau kepada saudara kita yang mempunyai titel atau mempunyai pangkat atau kepada tetangga kita mungkin. Bukan. Tapi Allah mau ketika kita mengalami persoalan, ketika hati kita sudah tidak damai lagi, mari datang kepada Tuhan. Duduk manis, cerita kepada Tuhan. Dia Allah yang maha hadir. Dia Allah yang setia. Dia mendengarkan setiap keluhan kita. Dia mengerti perasaan kita. Dia tahu apa yang kita rasakan. Tapi dia mau. Kita mau aktifkan dia. Apakah kita mengandalkan dia? Apakah kita memohon pertolongan dari dia? Apakah kita datang ke hadiratnya ketika kita di dalam ketidaktenangan, ketika kita di dalam masalah? Allah kepengen tahu hati kita. Dia kepengen melihat kemurnian hati kita. Apakah kita benar-benar mengasihi dia? Apakah kita benar-benar mengandalkan dia? Karena dia sendiri yang sudah datang memperkenalkan diri kepada kita. Jadi keselamatan yang kita dapatkan, ya, kita ada sekarang berada dalam hadirat Tuhan, itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebat kita, bukan karena gagah kita, tapi karena Allah sendiri yang datang memperkenalkan dirinya kepada kita. Dia mau tinggal di dalam kita, asalkan kita mau percaya, kita mau hidup dalam kebenaran firman-Nya, dan kita taat dalam firman tersebut. Oleh karena itu sekali lagi, mari terus alami hadirat Tuhan. Lewat ibadah, lewat doa, lewat pujian penyembahan. Bahkan lewat setiap firman, setiap perkataan yang kita sampaikan. Biarlah itu menjadi sebuah pengalaman kita mengalami Tuhan. Ya, berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kita, orang juga bisa melihat di sekitar kita bahwa ada terang Tuhan dalam kehidupan kita yang menerangi hidup kita, dan kita membagikan terang itu kepada siapa saja yang bertemu dengan kita. Dan tentunya kita mulai dari keluarga kita, orang terdekat kita, orang-orang di sekitar kita. Mari minta kekuatan Roh Kudus, minta kekuatan dari Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu bersama dengan kita. Sekali lagi, nikmati hadirat Tuhan dan segala kemuliaannya di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, di dalam hubungan yang intim, di dalam hubungan ketaatan kepada Allah kita, kepada Raja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang indah, yang luar biasa, yang sudah mengingatkan kami pagi hari ini, Tuhan, agar dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap langkah kami, Tuhan, kami tetap memiliki rasa rindu, rasa haus untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, untuk terus menikmati hadirat Tuhan lewat kehidupan kami, lewat perkataan kami, lewat kehadiran kami, dimanapun kami berada. Biarlah kami terus boleh mengalami hadirat Tuhan, dan hadirat Tuhan itu boleh kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami mulai dari keluarga kami, orang-orang terdekat kami, orang-orang yang bertemu dengan kami, siapa saja. Pakai kami ya Tuhan lebih lagi. Terima kasih Roh Kudus, kami percaya Engkau selalu baik, Engkau selalu setia. Engkau adalah Allah yang maha hadir, Allah tempat kami berlindung, sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami yang sejati, dimanapun kami berada. Terima kasih buat pagi hari ini, terima kasih buat seluruh partisipan yang sudah hadir. Tuhan memberkati kami pribadi lewat pribadi, melawat kami Bapa, lewat hubungan pribadi kami yang intim dengan Tuhan. Hadirat-Mu kami nikmati.
kebenaran-Mu kami alami, dan cinta-Mu kami rasakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada hamba. Amin. Amin. Ya, jadi ada beberapa orang di antara kita sini, Bu Juhaini, Pak Banwara, Timawar, dan Pak Victor, ya. Jadi muncul pertanyaan begini. Apa yang Anda harapkan Tuhan lakukan lewat tergabung dalam komunitas The Power of Love? Apa yang Anda harapkan Tuhan lakukan melalui tergabung dalam komunitas The Power of Love? Ini kerinduan harus ada, ya. Jadi dalam hal ini saya mau tanyakan dulu pertanyaan ini kepada Pak Victor, ya. Pak Victor, nanti baru Ibu Timawar, ya. Ini yang sangat penting untuk memacu kita untuk lebih dekat dengan Tuhan sesuai teman-teman tadi. Pak Victor bisa buka mic-nya, silakan. Apa yang Anda harapkan Tuhan mau lakukan, ya, lewat tergabungnya komunitas The Power of Love? Silakan Pak Victor. Jelas pertanyaan Pak, ya? Ya, saya berharap komunitas The Power of Love ini setiap, ya, saya sendiri juga bisa mendapatkan yang pertama, bangun pagi hari saat teduh bersama, mendengar firman Tuhan, kemudian berdoa. Saya berharap pagi hari itu saya mulai dengan datang kepada Tuhan dulu, bersekutu dengan Tuhan. Itulah harapan saya, Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, sahabat Bapak, ya, Bapak sudah menjelaskan. Ya, nanti kita akan maju lagi untuk hal ini. Ibu Timawar sambil buka kameranya. Silakan Ibu Timawar. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Kalau bisa buka kameranya supaya lihat wajahnya. Bukan, emang ini kalau laptopnya emang nggak bisa Pak. Ini Oh ya, oke, nggak apa-apa. Lanjut. Nanti Ya. lah kalau di sekolah dibuka. Itu Ya, pun oke. Yang saya harapkan Tuhan lakukan dalam hidup saya lewat komunitas kita ini, The Power of Love ini. Ya, saya berharap lebih setia lagi dan berharap melalui komunitas ini saya lebih bertumbuh lagi, ya. Dan kerinduan saya itu melalui komunitas ini saya banyak belajar, ya, baik ya bersaksi, terutama bersaksi, ya, karena memang selama ini saya nggak pernah diminta dimanapun bersaksi selain di komunitas kita di Power of Love ini. Ya, awalnya mungkin Bapak Ibu dari dulu saya nggak ini merasa takut, malu, yang nggak ngerti gitu, ya nggak bisa berkata-kata, merangkai kata-kata gitu. Tapi mungkin kalau disuruh berkebun ya nomor satu, ya itu ya. Tapi ya kalau dalam berkata-kata ini saya kurang gitu Pak. Tapi perlahan-lahan saya mulai belajar. Oh iya seperti ini. Ya emang sih belum sempurna seperti yang lain gitu kan. Tapi dari sini saya belajar ya sedikit-sedikit. Dan yang paling besar harapan saya dan kerinduan saya ya emang selama ini saya pengen ya bukan jadi bukan jadi pendeta hamba Tuhan, tapi jadi wanita yang itu namanya, kalau Bapak kan pria sejati ya. Nah, jadi saya pengen itu ikut WB buat bijak. Nggak harus berkhotbah, tapi dengan perbuatan ikut melayani lah, misalnya kayak kemarin orang Bapak ke Malaysia kemana gitu kan. Jadi rindu ya dalam komunitas-komunitas itu ikutlah gitu. Tapi ya biarpun hanya dengan, kalau saya mungkin bagian pelayanan musik gitu kan. Nah, tapi dari sini aku belajar pengen lebih lagi ya, lebih mengerti bagaimana ya cara menyampaikan gitu kan. Nah, dari
Cuman itu Pak, saya susahnya itu apa namanya, untuk merangkai kalau dalam bahasa kita ini. Jadi itu aja. Jadi yang paling utama itu saya rindu dari komunitas ini, saya bisa mau lebih bertumbuh lagi, itu aja Pak, Bu. Ya, terima kasih Bu Mawar. Ya, eh, jadi semua itu bermuara kepada kerinduan. Nah, jadi kerinduan itu menjadi dasar utama untuk kita mencapai tujuan Tuhan melalui hidup kita. Tadi dalam Mazmur 84 tadi, rindu kepada kediaman Allah. Jadi kerinduan ini yang paling penting. Jadi bukti seseorang rindu, dia fokus. Orang kalau mau masukkan benang ke jarum aja harus fokus, kalau nggak bisa. Harus betul-betul diperhatikan. Nah, jadi artinya di sini, ya Tuhan mau kita meningkat. Nah, lewat kita meningkat, kita juga mengajak orang lain meningkat. Nah, seperti itulah kira-kira alurnya. Jadi kerinduan kita ini menjadi fokus utama. Jadi kalau kita punya kerinduan, apa yang tadi firman Tuhan katakan, itu akan kita alami. Tadi katakan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jadi kediaman Tuhan itu bukan jauh di surga sana yang susah kita gapai. Kediaman Tuhan itu tadi hambanya Ibu Tiar menjelaskan, di WC saja bisa mengalami bagaimana hadirat Tuhan. Saya sendiri mengalami saat orang tidur, saya bangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dan saya mengalami hadirat Tuhan. Jadi kalau kita mengalami hadirat Tuhan ini, dimulai dari kerinduan. Dan kerinduan kita Tuhan tahu. Tuhan mengerti. Kadang-kadang kita punya kerinduan itu terekspresi lewat hancur hati. Nah, tadi katakan ayat 3, jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Jadi jiwa yang hancur ini sebagai bukti bagaimana kerinduan kita untuk hidup dalam hadirat Tuhan. Jiwa yang hancur ini membuat hati Tuhan juga semakin merindukan lagi kita mengalami bersama. Jadi Tuhan itu lebih rindu dari kita sebenarnya. Jadi dalam lari tadi, kita baru start lari, Tuhan sudah lebih dahulu mencapai kita. Seperti anak yang terhilang itu. Ketika bapaknya melihat anaknya dari jauh, dia lari mendapatkan anak itu. Dan begitulah Tuhan punya kerinduan kepada kita. Jadi kita punya kerinduan dan kita juga secara pribadi ada persekutuan khusus. Bukan hanya saat teduh seperti ini saja, tapi ini adalah penting juga kita sama-sama lakukan. Tapi secara pribadi kita membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga waktu kita bersama-sama dalam satu seperti ini, kita semuanya mengalami apa yang disebut dengan hadirat Tuhan. Nah, kita punya kesaksian di situ dan kita bisa bercerita lagi kepada orang lain. Karena kalau kita mengalami hadirat Tuhan, ada berkat-berkat yang kita bisa dapat ya. Saya bukan tambahkan dari apa yang hamba sampaikan, tapi saya hanya menjelaskan di sini bagaimana kalau kita merindukan hadirat Tuhan itu. Ayat yang ke-6 ya, ayat 6 atau 7 ini. Apabila melintasi lembah Baka. Lembah Baka di sini lembah di mana
penuh dengan air mata. Lembah Baka bukan lembah kesenangan, tapi lembah di mana kita mengeluarkan air mata karena melihat situasi dunia yang sekarang ini. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Artinya kerinduan kita tadi ketika kita betul-betul rindu dekat dengan Tuhan dan bukti dengan jiwa yang hancur dan Tuhan memberikan kita potensi. Potensi ini kita dapatkan karena hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita mampu mengubah keadaan yang tadinya lembah baka menjadi tempat yang bermata air. Artinya menjadi berkat. Artinya di sini kita punya kesaksian yang hidup. Kita bisa saksikan kepada setiap orang betapa indahnya dalam hadirat Tuhan. Dan saya ceritakan ini karena saya alami. Jadi apa yang saya alami itu yang saya ceritakan. Dan salah satu membuat saya bisa kuat hidup mengikut Tuhan ketika saya mengalami apa yang Tuhan hadirat Tuhan. Nah itu saja ya hari ini. Mungkin Ibu Tiar bisa cerita sedikit bagaimana hidup dalam hadirat Tuhan ini ya untuk menambahkan daripada apa yang tadi sampaikan. Silakan Ibu Tiar buka mainnya. Bisa cerita ya kira-kira 3 menit saja. Silakan Ibu Tiar. Ya, apa ya? Mengalami hadirat Tuhan itu ketika kita fokus, betul. Ya, ketika kita fokus. Jadi ketika kita fokus seluruh hidup kita dan kita dilawat. Kalau saya biasanya, saya orangnya kan agak-agak melo ya. Jadi karakter kita memang mempengaruhi ya respon kita terhadap kehadiran Tuhan. Jadi saya biasanya langsung nangis. Jadi air mata saya langsung bercucuran itu, dan itu tadi ketika saya dilawat Tuhan seperti itu. Tapi nanti habis itu saya bisa juga ketawa-ketawa ya, dan sorak-sorai bahkan sampai lompat-lompat ya. Beberapa mungkin kalau Bapak Ibu bisa buka YouTube-nya ini, cuman nggak jelas banget ya. Jadi ketika kita mengalami hadirat Tuhan itu ada sukacita melimpah dan Roh Kudus menggerakkan kita. Roh Kudus membawa kita kepada pengalaman-pengalaman baru yang tidak pernah kita rasakan ya, tidak pernah kita hidupi, dan kita bisa tertawa-tawa, kita bisa ya sukacita, kita nyanyi-nyanyi ketika kita mengalami hadirat Tuhan. Ya, jadi itu tadi caranya kita harus membangun keintiman. Jadi tidak bisa hanya sekali. Makanya dikatakan di situ tadi kita semakin hari semakin kuat ya, walaupun misalnya banyak masalah, tapi kita kalau melatih diri mengalami hadirat Tuhan ini semakin hari semakin kuat, semakin senang dan semakin suka. Ya, tadi firman-Nya dikatakan kan ya, ketika kita dibilang mengalami hati hancur, benar. Saya pernah punya kesaksian begini, Bapak Ibu. Suatu kali kakak saya mau berangkat ya, mau berangkat. Waktu itu saya masih remaja, mau berpisah lah dulu ya, mungkin tahu lah waktu masih kecil kalau berpisah itu dari Sumatera mau berangkat ke Pulau Jawa ini. Waktu itu masih jarang naik pesawat ya, tahun 80-an 70 sekian kali ya. Jadi karena mereka mau naik kapal laut gitu ya, diantar sama papa ke Jakarta ini. Nah, kami biasanya tidur bersama sama kakak ini. Tiba-tiba dia udah tamat SMK dan dia mau ke Jakarta ini, kami berangkatkan gitu ya. Terus biasalah orang kita ya makan dulu bersama. Kemudian pas mau berangkat gitu kan. Itu setelah udah berangkat, dia pas berangkat itu masih cipika-cipiki, masih ketawa-ketawa. Nah, tapi ketika satu malam besoknya itu, saya itu rindunya setengah mati. Kok kayaknya itu hati itu benar-benar hancur.
Nah, saya juga pernah mengalami itu ya. Dan itu nggak bisa diobati dengan apa sampai saya demam. Dan pada waktu itu untung ada baju kakak itulah orang tua ya. Ada baju kakak itu tertinggal baju ke kebun gitu ya, baju dinas ke ladang. Itu ada sampai itu dibikin orang tua katanya di samping saya tidur padahal udah bau keringat, udah kotor. Nah, tapi ketika itu diadakan ya dikasih tidur, saya bisa sembuh Bapak Ibu. Nah, jadi saya juga pernah mengalami seperti itu. Ketika kita mengalami hadirat Tuhan, ya saya pernah mungkin kesaksian banyak ya, kesaksian ketika kita mengalami hadirat Tuhan, kita benar-benar kayaknya aduh Tuhan, saya perlu Engkau, saya butuh Engkau. Nah, seperti itu. Dan ketika Tuhan melawat kita itu tadi, kalau saya biasanya nangis, langsung air mata saya keluar bercucuran. Tapi habis itu plong, lega. Kenapa? Karena Tuhan sudah angkat semua masalah kita dan Dia mulai bicara di hati kita. Nanti kamu ke sini, nanti ini kamu kerjakan, habis ini ke sana. Jadi setiap saat memang komunikasi. Jadi enggak maksudnya gini, bukan hanya pas lagi ibadah gitu ya. Yang salah selama ini pengalaman saya juga begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pas ibadah saja saya bertanya sama Tuhan. Tapi ketika saya di luar beli sayur enggak, ketika saya di jalan tidak gitu. Tapi menikmati hadirat Tuhan itu senantiasa, selamanya, tidak pakai putus-putus gitu. Jadi ketika kita melayani orang, ketika tidur pun, makanya sering saya itu di dalam tidur sering bernyanyi. Hati saya sering bernyanyi, sering ya pujian gitu di dalam hati. Nih kalau sekarang ini lagu saya itu makanya khotbahnya ini, ya kan? Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jadi ya seperti itu. Jadi ketika itu tadi baju kotor pun itu kan seandainya itu kan diibaratkan kehadiran kakak itu di samping saya tidur. Begitulah juga kita dengan Tuhan. Kalau kita haus, ketika kita datang tersungkur di hadapannya, kita duduk, kita ngalamin, rasanya habis itu plong, lega. Habis itu kita berpikir jernih, mulai lakukan ini, lakukan itu. Ya, itu Bu saja Dia, saya Pak Bakti. Bu, Ya, silakan Pak. mau nanya nih Bu. Ibu kan udah banyak prakteknya ya. Ya. Nah, bagaimana ini? Kadang-kadang kita berdoa tapi pikirannya melayang ke sana kemari itu. Gimana itu? Itu ya Pak ya, itu tadi. Memang ya berdoa itu, nah ini yang sering. Kita memang jangan berdoa kalau belum tenang. Aslinya itu. Jadi harus tenangkan dulu jiwa kita dan pikiran kita, kita baru berdoa. Kenapa doa kita tidak dijawab? Karena memang kita tidak tenang gitu loh. Nah jadi kan gini, doa itu kan kita memohon petunjuk, ya enggak sih Pak? Kita berdoa kepada Tuhan tujuannya apa? Yang pertama ucapkan syukur, ya kan? Yang kedua kita memohon petunjuk kan, Tuhan hari ini kemana kami melangkah, apa yang harus kami kerjakan, keadaan kami seperti ini kan gitu kan. Nah tapi seringkali kita berdoa itu karena tersesak. Ya karena kesesakan, sebenarnya bukan itu yang utama. Berdoa itu ketika kita tenang, itulah doa yang maksimal. Ya, kita tenang. Kalau Ibu, kalau berdoa bersama, ya kan, orang yang berdoa, kita lagi berdoa, oh itu pintu di sana belum tutup ya, itu. Nah itu kita harus fokus Pak. Jadi contoh ya, itu memang makanya kita harus memenangkan jiwa kita Pak. Makanya tadi kan dia firman Tuhan tadi dikatakannya apa ya? Roh kita di dalam Allah, di dalam Roh Kudus kuat, itu bisa nggak kita dengar loh Pak? Ya, kita nggak dengar apa kata orang gitu. Nah, jadi kita bisa
Saya pernah sharing sama hambanya Pak Surbakti, saya bilang, saya dapat apa namanya ya, dapat rema, dapat pengertian suatu kali, entah lagi firman apa gitu, tapi saya lupa. Tapi pernah saya dapat pengertian begini. Kita tahu Stefanus dihukum dirajam, ya kan, Bapak Victor? Tapi saya dapat pengertian waktu itu, dapat rema dari Tuhan. Tuhan itu hebat loh, luar biasa. Ya. Tuhan itu tidak membiarkan Stefanus itu dirajam. Ya. Jadi Stefanus itu dibawa oleh Tuhan. Yang kita lihat itu bukan Stefanus. Itu. Ya. Nah, itu. Jadi untuk mengalami itu tadi kita harus bangun hubungan Bapak Ibu. Saya kalau ingat itu langsung mewek saya. Ya. Itu kita harus, jadi nggak bisa memang langsung spontan. Kita harus menangkan dulu jiwa kita, menangkan hati kita. Nanti Tuhan berikan kita pengertian-pengertian yang luar biasa. Bukankah Daniel di mulut singa itu bisa diam, terkatup mulutnya, dibikin oleh Tuhan, ya kan? Bukankah ya Sadrak, Mesak, Abednego dibakar, tapi mereka tidak terbakar, ya kan? Nah itu. Jadi semua Tuhan bisa lakukan. Jadi Stefanus itu tidak dirajam. Itu hanya orang melihat dirajam. Tapi Stefanus itu dibawa oleh Tuhan. Dibawa oleh malaikat. Itu. Jadi itu luar biasa. Saya kalau ingat itu saya nangis. Ya. Jadi banyak rema-rema yang diberikan Tuhan ketika kita mengalami hadirat Tuhan. Ya. Jadi saya rindu ya ketika Yesus mau ditangkap, Bapak Ibu. Ya. Dia pergi ke Taman Getsemane berdoa. Dan dia ajak 3 muridnya. Ya. Ada 12 muridnya. Kenapa nggak 12 diajak? Karena level rohani orang ini tidak sama. Ya. Dan orang yang paling dekat dengan dia itulah yang diajak. Yaitu siapa? Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Itulah orang yang dekat dengan dia. Yang lebih mengerti dia dibandingkan 12 yang lain. Nah, jadi kami juga rindu. Pengurus The Power of Love. Walaupun kita 3-4 orang, 10 orang. Tapi level kita harus berbeda dengan orang lain. Kita harus bisa menangkap pesan Tuhan. Kita harus melihat sukacita di dalam duka cita. Ya. Itu yang kami mau. Itu yang Tuhan mau. Ya, lewat The Power ataupun lewat komunitas ini. Caranya apa? Bangun terus hubungan. Ya, bangun terus hubungan dengan, jangan jemu-jemu untuk beribadah. Setiap ibadah yang kita lakukan itu semua Tuhan perhitungkan. Intinya kita itu tadi, jangan setengah hati. Karena dikatakan orang yang mendua hati atau suam-suam kuku akan dimuntahkan oleh Tuhan dari hadiratnya. Benar, nggak dapat apa-apa. Karena itu tadi terganggu kan. Begitu dibilang, pintu belum ditutup. Kita nggak fokus, kita terganggu melihat ke sana. Nah, itu kita perlu penguasaan diri. Ya, jadi kembali kepada buah roh, harus sabar ya, penguasaan diri terakhir itu. Nah, itu di garis bawah itu. Memang kalau kita menguasai diri kita, menguasai hati kita, maka semua bisa berjalan dengan baik. Ya, sekali lagi Pak Victor, tetap semangat, tetap bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, apapun keadaan kita, itu tadi satu hal lagi saya diingatkan pagi hari ini. Ketika kita khawatir, ya, hambanya pernah berkata bahwa musuh iman itu khawatir. Nah, saya baru-baru ini pernah khawatir. Nah, saya cerita. Ya, ini pribadi ya. Ini kan hubungan pribadi. Saya punya sebuah komunitas. Banyak banget bulan ini, Pak Victor. Ada yang sakit, ada yang nikah, ya kan? Otomatis berhubungan dengan materi, ya kan? Nah, dan ini kan di luar budget, di luar anggaran. Ada yang anaknya sakit. Lah, karena kita sudah lakukan selama ini dan saya sebagai pengurus, kita harus lakukan. Saya sekretaris. Saya yang buat list, otomatis yang pertama mengisi list itu harus saya. Kan nggak mungkin kosong saya bikin. Ayo donasi, ada yang nikah. Terus saya bikin nama orang. Kan nggak mungkin. Kan saya harus mulai dulu, saya baru ngikut. Silakan lanjutkan teman-teman. Kan gitu kan, di grup kan. Waduh, saya nggak cerita sama Pak Surbakti. Cuma saya cerita cuma satu. Ya, itu tahu nggak Pak? Saya hitung budget saya. Waduh, ini kandas, ini gawat ini. Saya khawatir. Ya kan, saya pikir gini, Tuhan, itu mulai saya deg-degan. Dari mana saya untuk menutupi ini Tuhan? Wah, tapi saya ingat itu tadi. Bahwa musuh iman itu khawatir. Tapi Allah berjanji, jangan khawatir, burung di udara.
dia pelihara. Bunga bakung tidak pernah memintal, dia bikin cantik. Oh, saya bilang, Tuhan, saya percaya dalam nama Yesus, Tuhan sanggup menolong saya. Kalau burung pipit aja nggak menabur, nggak menuai makan, saya juga pasti Tuhan cukupkan. Saya bilang begitu, Pak Victor. Tahu nggak, Pak Victor? Tiba-tiba anak saya WA, Ma, coba cek di rekeningnya, saya kirimkan berkas. Haleluya. Nah, itu tadi, benar ini 2 hari kemarin, Pak Victor. Waduh, saya suka cita, saya cerita di sini ya, Pak Surbakti. Saya lagi di Tangerang. Itu luar biasa, iya kan? Jadi sekali lagi, kalau khawatir, apa firman Tuhan yang menguatkan iman kita? Itu perkatakan. Itu. Karena perkataan kita itu punya otoritas, Pak Victor. Jadi saya tidak takut, ya kan? Karena saya punya Tuhan yang hebat. Atau Tuhan adalah gembalaku, aku tak akan pernah kekurangan. Terus katakan dari hati. Tuhan gerakkan orang lain, Pak Victor, untuk memberkati kita. Tuhan akan kirimkan orang, ya. Saya sama Pak Surbakti sering, ya, udah, ya ini ya, buat ini ya. Tapi nggak khawatir, cuma ngomong gitu kan. Nanti ada aja kesini ya, gitu kan. Nah ini itu tadi, saya rindu Bapak Ibu mengalami seperti itu jadi kesaksian. Nanti kalau kami saksikan, ngedongeng nih Bu Tiar nih, nggak ngedongeng. Ya, hari-hari kami berjalan bersama dengan itu indah, benar. Jadi Tuhan tahu kami mau beli apa, Tuhan tahu, Tuhan kirimkan. Iya, Tuhan berkati. Tapi itu tadi, ayo setia Bapak Ibu ya. Fokus ketika kita menyembah Tuhan. Ketika kita datang, jangan khawatir, itu aja. Pokoknya jangan khawatir. Tuhan sanggup. Batu saja bisa dibikinnya jadi roti, air jadi anggur. Lazarus yang sudah busuk 4 hari bisa bangkit. Waduh, apalagi perkara hanya uang sekolah, ya kan? Uang beli beras. Tuhan kirimkan nanti Pak Victor ya. Bu Dewi ya, semangat ya. Tuhan berkati. Ya, Ibu Juha ini juga. Itu saja saya kembalikan ke Pak Surbakti.